法，师兄师姐请起立。请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承应上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩semua师兄师姐，早安。Sekarang sebelum kita membaca tentang intisari, marilah kita berdoa bersama. Jadi persilakan host doa.
智慧福德所迫世界显光明。我的心在静思中感恩，我佛心，大家心好意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Zhaoan Sesiong Secie, saya Vivi Liang dari PIK ya. Hari ini menjadi moderator, jadi kita semuanya bisa berkonsentrasi ya untuk mendengarkan intisari pada hari ini. Dipersilakan host. Intisari yang pertama, host. Jadi ini hari adalah episode 1694. Ajaran sementara dan ajaran sejati itu adalah sama esensi. Artinya sama pentingnya ya. Bunga dan buah tumbuh bersamaan. Jadi kita mulai dengan intisari yang pertama. Catatan tangan dari Master. Sutra Teratai hanya membicarakan prinsip dari kebenaran yang paling akhir pada kendaraan tunggal. Dharma menafsirkan ini bagaikan air, menggunakan bunga teratai sebagai perumpamaannya. Dharma menafsirkan ini menunjukkan ajaran sementara dan ajaran sejati. Ini adalah sama esensi. Sutra Teratai adalah bunga dan buah yang tumbuh bersamaan. Itu sebabnya dinamakan Sutra Teratai dari kendaraan besar yang terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pokok dan bagian jejak, membahas ajaran sementara dan membicarakan ajaran sejati. Next. 1. Prinsip dari kebenaran yang paling akhir pada kendaraan tunggal membuat kita memahami sesuatu yang rasanya jauh dari kita. Sama seperti teropong, kita bisa mengatur yang jauh kita fokuskan supaya terlihat menjadi jelas. Yang berarti kita dapat menilik masa lampau dan juga menjaga masa mendatang, dan juga jika kita bisa memahami dengan jelas masa lampau, maka masa mendatang kita tidak akan kebingungan. Air Dharma mampu membersihkan kerisauan dan kegelapan batin kita yang berlapis-lapis. Seperti
halnya bunga teratai. Berada di kolam yang kotor semakin dapat menyerap nutrisi dan juga menjadi kabur ya. Ya, sudah bagus. Jadi bodhisatwa itu harus terjun ke tengah orang banyak untuk melatih diri. Di saat menghadapi tantangan, kita harus bersyukur. Ketika berada di antara pandangan yang berbeda, kita bisa tetap di arah yang tepat dan tidak menyimpang, juga bisa mempengaruhi orang-orang dan juga membimbing orang-orang dan mengoreksi arah mereka. Demikianlah bodhisatwa membimbing di tengah orang banyak. Sehingga dikatakan bunga teratai itu mekar karena kabur ya. Karena berlumpur dan juga memperindah kolam teratai. Ya, sudah jelas. Jadi di sini dikatakan bahwa kebenaran yang paling akhir dalam sutra teratai itu adalah dharma menakjubkan yang paling nyata. Jadi dengan demikian kita bisa merasakannya dan kita memiliki arah tujuan. Dan juga prinsip kebenaran ini membuat kita dapat memahami dan juga kita bisa memikirkan pandangan kita sekarang ini. Kita bisa fokuskan dengan jelas rencana, pandangan, pemahaman, dan pemikiran untuk masa depan dan masa kini. Dan kita dapat juga memahami prinsip kebenaran ini secara menyeluruh. Jadi juga dikatakan tadi, jika kita jelas di masa lalu, di masa depan kita pasti juga tidak kebingungan. Dan ajaran sejati ini membantu kita memahami pencerahan yang besar dan lurus. Dan juga kita hendaknya segala kerisauan dan kegelapan batin ini dengan menggunakan air dharma mampu membersihkannya. Jadi tadi dikatakan bunga teratai itu tidak akan mekar di gurun pasir. Dan juga disamakan manusia memiliki pandangan yang rumit. Dengan kita juga telah membangun tabiat yang menyimpang. Sehingga karma kerisauan dan karma kekeruhan yang parah ini. Sehingga kita menciptakan banyak kerisauan. Sehingga tindakan yang menyimpang ini menciptakan kekuatan karma. Dan kita sebagai bodhisatwa yang terjun ke tengah orang banyak, dalam melatih diri kita menghadapi tantangan. Tetapi kita harus tetap dengan tekun dan bersemangat, mengfokuskan perhatian dan tetap di arah yang tepat. Dan juga kita harus bersyukur karena dengan kita mempelajari dharma, kita bisa juga membimbing orang-orang ke arah yang lebih baik. Next. Nomor 2, ajaran sementara dan ajaran sejati pada dasarnya itu adalah satu kesatuan. Setelah Buddha tercerahkan, seandainya tidak melewati lebih dari 40 tahun memberi pengajaran sesuai kapasitas, mana mungkin pada persamuan sutra teratai akar kapasitas ini matang untuk membabarkan ajaran kendaraan tunggal. Ketika bunga teratai mekar, maka akan terlihat polong biji yang berisikan biji-biji, di mana biji-biji itu adalah buah. Jadi
ketika bunga mekar, ada juga buahnya. Inilah ciri khas bunga teratai. Jadi bunga dan buah tumbuh bersamaan, sehingga dikatakan sutra teratai yang menakjubkan. Ini adalah ajaran kendaraan besar. Segala pengajaran ajaran kendaraan kecil juga tercakup semua dalam ajaran kendaraan besar. Ini tidak lepas dari metode terampil ajaran kendaraan kecil. Kendaraan besar ini menggunakan ajaran kendaraan kecil untuk melatih dan membimbing mereka yang berkapasitas kecil. Pokok berarti dari ajaran sejati, jejak berarti metode terampil. Pintu ajaran sejati dan metode terampil akan dibuka bersamaan, seperti dua bola mata yang bisa melihat satu barang, satu hidung dengan dua lubang hidung yang dapat menghirup napas. Jadi di sini dijelaskan bahwa ajaran kendaraan besar yang menakjubkan ini juga mengajar ajaran kecil dengan metode terampil sesuai kapasitas para makhluk, agar setiap orang yang mendengarkan sutra teratai ini dapat memahami, dapat membimbing, dapat menyadarkan orang yang memiliki kapasitas kecil. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa sutra teratai itu bunga dan buahnya itu tumbuh bersamaan dan bunganya mekar menjadi buah. Biji itu adalah buahnya. Jadi di sini juga dikatakan sutra teratai itu terbagi atas dua aspek, aspek pokok dan aspek jejak. Dan ini membahas ajaran sementara dan ajaran sejati yang adalah sama esensi dan merupakan satu kesatuan dan juga merupakan dharma sejati. Next. Naskah sutra. Alam surga Abhasvara dan alam surga Subha Krishna hingga mencapai alam surga Akanista, dari baru lahir hingga jatuh ke bawah, dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Kelompok biksu dan lainnya senantiasa giat tidak di dalam dharma, dan baik duduk atau meditasi, berjalan, membaca atau melafalkan kitab sutra. Demikian Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru dharma. Jadi di sini penjelasannya adalah bahwa alam surga Abhasvara itu adalah alam dhyana yang kedua, dan alam surga Subha Krishna adalah alam dhyana ketiga, dan melampaui alam dhyana keempat itu adalah kediaman dari angkasa yang tanpa batas yang disebut alam surga Akanista. Yang dimaksudkan dengan baru terlahir di alam surga atau terjatuh ke alam lebih rendah itu dengan mencium aroma saja dapat mengetahui semuanya. Baru lahir di alam surga itu dan jatuh ke bawah itu adalah berkas surgawi yang sudah habis dinikmati. Dan para anggota sangha dan lainnya itu senantiasa giat membina diri di dalam dharma. Baik duduk diam atau meditasi berjalan, membaca atau melafalkan sutra, mereka dapat berbuat demikian. Semuanya ini adalah disebabkan jalinan karma dari kehidupan lampau. Jika kita menilik benih dari buah, kita akan tahu dari mana asalnya. Jika sekarang menanam akar kebajikan, dengan benih kita juga bisa menguji buah. Kita akan tahu bahwa tempat kelahiran selanjutnya
yaitu pasti lebih unggul dari kelahiran sekarang. Next. Dan ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi saya langsung aja baca yang tidak tadi tidak termasuk, yaitu dengan kita bersentuhan dengan Dharma akan langsung kita berbuah. Kita baru lahir di dunia ini, berarti kita baru terlahir itu adalah artinya baru terlahir di alam surga. Jatuh ke bawah berarti berkah surgawi ini sudah habis dinikmati. Datang dan pergi selalu di 5 alam kehidupan. Dan juga para anggota sangha dan lainnya senantiasa giat membina diri di dalam Dharma. Dan juga mereka memutuskan tali kasih duniawi dan meninggalkan sanak keluarganya dan menjadikan dunia ini sebagai keluarga dan juga sebagai rumah. Inilah yang disebut memasuki rumah tata gata, memperlakukan semua makhluk sebagai anggota keluarga. Rumah tata gata ini adalah hati Buddha. Kita harus melatih kekuatan. Kita harus benar-benar memikul tanggung jawab misi keluarga tata gata. Jadi di sini dikatakan bahwa kita dengan memasuki keluarga tata gata itu berarti kita harus memikul beban tata gata. Seperti kita membawa keranjang yang berisi beras. Jadi kita juga berusaha untuk meringankan penderitaan para makhluk. Dan juga dengan kita melihat penderitaan mereka, kita bisa menghilangkan atau meringankan beban pikiran mereka dengan kita memberi bantuan atau bersumbangsi dengan tanpa pamrih dan dengan tepat sasaran. Next. Yang keempat, baik duduk diam atau meditasi berjalan, membaca atau melafalkan sutra, dapat berbuat demikian semuanya adalah jalinan karma dari kehidupan lampau. Jika bukan karena jalinan jodoh kita di masa lampau, kita tidak akan dapat berada di tempat pelatihan yang sama dan mengikuti dharma yang sama untuk berlatih. Jika menilik benih dari buah, akan tahu dari mana asalnya. Jika hidup dalam kondisi lingkungan yang menyenangkan, dapat diketahui bahwa kita ada menciptakan berkah pada kehidupan lampau. Jika sekarang kita menanam akar kebajikan dengan benih menguji buah, tahu bahwa tempat kelarian selanjutnya pasti lebih unggul dari kelahiran sekarang. Dengan tekun bersemangat dalam Dharma, kita akan memahami bahwa di masa mendatang kita tidak akan terpisah dari Dharma, tapi kita akan membawa Dharma berlimpah ke kehidupan mendatang dengan berbagai wawasan dan pengalaman, kemudian mengubahnya menjadi kebijaksanaan, dan sehingga pada kehidupan berikutnya kita akan menggunakan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan atau penilaian atas pengalaman kita. Jadi di sini dikatakan bahwa di segi itu setiap orang harus bisa berusaha mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan dari pelatihan diri kita. Dan juga dikatakan bahwa
semua prinsip kehidupan ini adalah sebuah sirkulasi, yaitu kita jika sekarang ini kita menanam akar kebajikan, kita memiliki benih kebajikan yang demikian, sehingga juga akan berbuah kebajikan. Yang dimaksud dengan benih menguji buah, yaitu diumpamakan bunga teratai itu adalah tempat adalah tempat kita hidup, diumpamakan tempat kita hidup dalam kondisi lingkungan yang menyenangkan. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa kita telah ada menciptakan berkah pada kehidupan lampau. Demikian pula dengan usaha kita. Jika kita sekarang ini, saat ini memperoleh keberhasilan, ini adalah karena kita juga telah menciptakan berkah pada kehidupan lampau, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil dan sukses saat ini. Jadi semuanya ini adalah hukum sebab akibat, di mana kita menanam akar kebajikan, kita akan memperoleh buah kebajikan juga. Dengan demikian kita dalam jalan pelatihan diri ini dan di jalan suci ini, kita harus bisa selalu menapaki jalan bodhisatwa ini dengan bersungguh hati, dan juga kita bisa mengubah kesadaran ini menjadi kebijaksanaan, dan juga kita akan selalu mendengarkan dharma dan membawa dharma yang berlimpah ini, maksudnya dharma yang sangat menakjubkan ini ke kehidupan mendatang, karena telah dikatakan bahwa manusia meninggal membawa karma, itu baik karma baik maupun karma buruk. Oleh sebab itulah kita harus selalu memiliki pikiran, pandangan, dan pemahaman benar, sehingga kita juga harus berusaha untuk mengawasi ucapan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita agar bisa mencapai, suatu saat bisa mencapai kebudaan. Demikianlah hari ini masih ada intisari, ya sudah berakhir. Jadi sekarang kita memasuki sesi sharing. Apakah ada yang bisa sharing atau langsung saja raise hand, ya, sehingga kita bisa mendengarkan pengalaman dari dan kesan batin dari masing-masing Sesyong Secie yang telah mendengarkan Dharma pagi ini. Berhubung hari ini adalah Sabtu, ya, jadi banyak mungkin kegiatan yang diikuti, sehingga peminatnya hari ini hanya 132. Pendengarnya adalah 132 orang. Bagaimana kalau kami panggilkan On Chiwei Sesyong? Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Vivi Liang Suci. Selamat Ya. pagi, Sesi Suci. Ya, kangen kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, ya. Kangen kepada Sesi Suci yang sudah hadir bersama-sama kita belajar, ya, untuk bisa mengubah apa yang kita tahu menjadi sebuah kebijaksanaan. Ya, kangen, ya, Vivi Liang Suci. Ya. Yang tadi sudah banyak sharingkan, ya. Ya, memang hari ini Master selalu mengingatkan kita, ya, tentang kehidupan di alam manusia dan juga dengan alam dewa, ya.
Jadi dengan kepenuhan berkah di alam dewa, namun kadangkala membuat seseorang makhluk di sana terlupa sehingga asik menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada sehingga eh, setelah berkahnya habis bisa terlahir ke alam yang ke alam yang menderita ya karena habis berkahnya. Oleh sebab itu kita sangat kangen ya bisa mengenal Sutra Trata ini. Ya kita sama-sama belajar ya sesuci ya. Nah, di dalam Sutra Trata ini kita sudah terlahir sebagai manusia sehingga kita bisa mengetahui tadi ya sebab kita terlahir pada saat ini itu, itu karena di 12 nidana telah disampaikan adanya awija, ketidaktahuan kita. Ya, ketidaktahuan kita tentang prinsip-prinsip kebenaran, ketidaktahuan kita tentang hal-hal yang harus menjadi prioritas. Ya, kembali seperti di alam dewa. Apabila kenikmatan yang kita rasakan itu, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita terima, ya, dari berkah kita, kadang-kadang membuat seseorang itu, uh, mohon maaf ya, termasuk saya juga ya, menjadi terlupakan untuk melatih diri. Ya, nah oleh sebab itu, kalau kita mengetahui tentang teratai yang ada tumbuh di lumpur ya, suka dikatakan demikian ya, bersih tak ternoda oleh lumpur, maka pada saat ini diri kita dengan didasari pengetahuan kehidupan yang lampau bahwa adanya awija, ketidaktahuan itu, dan kita juga tahu bahwa ada perenungan ya, 4 perenungan yaitu bahwa tubuh ini tidak kekal, juga batin ini penuh dengan kekotoran batin, maka kita, mohon maaf ya dalam tanda kutip, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kita ini orang yang suci, apakah kita ini orang yang penuh lumpur, ataukah kita orang yang paling hebat, ataukah kita orang yang paling pintar, ataukah orang kita yang paling benar dan lain-lainnya, atau kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah orang yang penuh dengan noda batin, dengan lumpur, begitu ya. Kenapa? Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini ya memang demikian kotor dan juga batin ini penuh dengan kekotoran batin, ya, maka dengan menyadari hal tersebut, maka barulah kita timbul tekad dalam diri kita untuk melatih diri, ya, untuk merubah tabiat-tabiat yang ada, untuk berbuat kebajikan, untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang kurang baik, sehingga demikian maka kesadaran-kesadaran yang kita miliki dari landasan indera kita ini ya bisa kita berusaha ya bersama-sama untuk merubah menjadi sedikit demi sedikit menjadi kebijaksanaan. Ya, ini jadi dengan kita menyadari ya pentingnya kita menyadari bahwa kita ini seorang manusia yang sudah sangat punya kesempatan, namun juga menyadari bahwa kita ini juga seorang manusia yang dipenuhi dengan kekotoran-kekotoran batin, dengan lumpur, ya. Dengan demikian kita bertekad untuk membersihkannya, untuk melatih diri kita. Ya, mohon maaf kalau ada kata saya yang keliru ya, Sesung Sice. Ya, Kanan Sesung Sice, Kanan Pipilang Sice, ya, Kanan selalu kepada Master Kanan. Kang On, atas sharingnya Om Ciwe Sesiong ya sangat bagus ya. Dan selanjutnya apakah ada yang mau sharing lagi? Bagaimana kalau kita panggilkan Rimba Sesiong atau Yohanes Angkawijaya? Ya, salah satu yang mana duluan? Halo, Ya, silakan. baiklah. Saya menemani ya. Sorry tadi ada sedikit ada kehatikan, tapi ini saya lagi coba kita lihat.
Oke. Nah, sebenarnya ini agak sedikit seperti biasa ya, saya aplikatif aja, saya akan sharing sesuatu yang realita dan aplikatif, seperti itu. Ini sepertinya agak kompleks ya, cuman saya coba akan simplifikasi supaya ada sesuatu yang dapat di rumah ya. Oke, jadi begini sesium-sesiuman, saya agak tertarik dengan poin nomor 4, yaitu baik duduk diam dan melafalkan sutra. Nah, ini ada kaitannya dengan mendengarkan dharma. Di mana mendengarkan dharma itu ada kaitannya, yaitu adalah cara mendengarkan. Cara mendengarkan yang baik, itu sebenarnya bagusnya bagaimana di poin nomor 4 ini. Nah, kalau kita mendengarkan segala sesuatu itu, ketika kita mendengar, itu kita tidak boleh men-set berdasarkan point of view-nya kita, bukan point of. Tapi yang kita harus dengarkan adalah dari sisi point of view orang lain. Kalau misalkan kita mendengarkan point of view-nya kita, apa yang terjadi? Kita akan menilai atau ngejudgment. Dan sekali kita menjudgment, artinya ego kita itu keluar. Ego kita itu keluar. Dan ya, begitulah. Ada panau-panau halus yang dikeluarkan. Ini yang saya alami. Ini yang saya alami ketika saya mendengarkan konten dari satu orang. Di mana, ya ini contoh kasus ya, sebelumnya Kanen Sanrakaisa dan Kanen Sesiung Sejaman yang ada di sini. Ya, hampir mirip-mirip lah ya, membantu membiayai pendidikan orang. Ada satu yayasan yang mohon maaf, saya sebut namanya beasiswa luar biasa ITB. Saya sebut merek ya, karena sudah di publik. Ya, jadi ketika saya mendengarkan konten tersebut, saya berterus terang aja, hampir membawa pandangan ceci. Seolah pandangan ceci lebih benar daripada beasiswa tersebut. Di mana ada beberapa poin-poin, saya membawa pandangan ceci dan menggunakan ego dari pandangan ceci. Hasilnya saya menganggap selain dari ceci itu atau misi amal ceci itu ya rada kurang. Dan itu tidak boleh. Mengingat juga saya juga pernah teringat trainingnya yang dibawa oleh Surya Disesiung yaitu Maret 2024 kemarin. Saya lupa judulnya kalau nggak salah Ceci Development, Ceci Volunteer Development, di mana salah satu programnya itu adalah studi banding. Di mana studi banding ini itu belajar dari pandangan dari filantropi lain. Akhirnya saya membuang ego dari pendapat tersebut. Ada beberapa poin-poin yang cukup menarik. Yang pertama, beasiswa tersebut atau lembaga beasiswa tersebut sasaran utamanya adalah kaum mediocre. Nah, kaum mediocre itu apa? Sesungguhnya mediocre itu adalah kaum di mana, maaf kata, orangnya nggak pintar-pintar amat, tapi bukan orang nggak mampu tapi nggak pintar. Nah, bisa dibilang bahasanya itu adalah golongan ekonomi menengah. Makanya ada statement, orang yang dapat beasiswa itu ada satu orang pernah statement, dapat beasiswa itu yang gampang itu kalau orangnya pintar amat, kalau nggak orang nggak mampu. Makanya dibuatlah beasiswa mediocre ya, buat kaum mediocre. Lalu yang kedua, persyaratan. Memang dibandingin sama Ceci, ya persyaratannya cuma surat-surat KTP, KK, BPJS, sama surat-surat pendukung lainnya tidak meminta slip gaji maupun rekening listrik. Sementara beasiswa sana, iya. Nah, titik ini yang pertama. Kalau saya menggunakan pandangan Ceci paling benar, artinya saya tidak mendengarkan yang baik. Jelas-jelas
judulnya untuk kaum mediocre atau kaum menengah, di mana ya tidak merasa menderita, tapi butuh. Makanya kalau disuruh minta slip gaji sama rekening listrik, ya terima-terima aja. Itu poin yang pertama. Lalu poin kedua yang tak kalah menariknya, dan ini juga bisa jadi sasaran survei ya untuk bahan saya evaluasi waktu survei kasus, ya mengambil keputusan kasus yang bikin saya hampir mau berkata beasiswa itu nggak benar, tapi ceritanya belum selesai. Jadi gini, beasiswa tersebut berkata, kami pernah meng-approve atau menyetujui memberikan satu bantuan dari anak PNS atau pegawai negeri sipil. Waduh, saya dengar itu, langsung dibilang, wah, beasiswa itu nggak bener, itu lembaga beasiswa itu nggak bener. Di atas kertas berkata anak PNS, di mana Sesiong Cemen tahu lah ya, PNS itu ya dibilang sejahtera, di mana kategori sejahteranya itu ya tahu lah ya, PNS ya, pensiun sampai check out juga masih terima duit, ya itu sudah bukan rahasia umum. Aku kira beasiswa itu salah sasaran, ternyata mereka juga melakukan prosedur yang namanya survei. Surveinya sama dengan kita juga, ya cuman ya cara bertanya saya juga nggak tahu karena saya juga nggak terlibat, tapi surveinya cukup menarik. Di kakak kan ada minta data kakak, apa ya, minta data kakak, jumlah anak 2 orang. Begitu disurvei, kok ada 4 tanggungannya? 2 dari mana? Akhirnya ditanya. Ternyata ya inilah jadi kunci kenapa harus kita approve. Ternyata yang anak kedua ini adalah tanggungan tambahan ponakan, di mana dia punya adik cerai, jadi anak-anaknya dia ikutan tanggung. Dan juga orang tuanya orang tua tunggal, walaupun PNS, tapi orang tua tunggal. Oh, ternyata inilah titiknya. Ternyata beasiswa tersebut meng-approve. Saya kira asal kasih kertas, enggak juga. Dari situlah seni kebijaksanaan dalam mengambil keputusan itu diambil. Memang data di atas kertas, data itu mengatakan PNS, walaupun ada tongkat kita langsung mengecap bahwa itu sejahtera, padahal belum tentu. Mungkin PNS karyawan biasa, bukan orang yang pangkatnya tinggi sehingga terima gaji tinggi, ditambah lagi bebannya bertambah 2 orang, kan juga terbatas. Akhirnya ya lembaga tersebut mengapprove, dan saya setuju juga, mengingat juga sesama alumni pasti sama-sama berpikir kritis juga. Nggak mungkin nggak pinter lah, wong anak ITB, kayak gitulah kira-kira. Jadi kesimpulannya dari cerita lembaga sebelah itu ya, lembaga beasiswa itu, saya jadi dapat insight yang pertama, dengarkan informasi tersebut sejelas-jelasnya dari pandangan mereka. Begitu mereka lagi presentasi, jangan gunakan pandangan Ceci, soalnya pandangan Ceci paling benar. Bisa. Cobalah dengarkan dulu dari pandangan mereka. Dengar dulu sampai tuntas. Barangkali, nah, ada sesuatu buat saya. Pertama, salah satu buat saya, yaitu keputusan survei. Apa yang ada di atas kertas dan apa yang ada di realita, di atas kertas itu benar, namun akan lebih realita jika melihat ke lapangan. Di atas kertas berkata 2 anak, lapangannya kenyataannya ada 4, 2-nya keponakan, ya di mana karena adik punya orang tua tuh cerai. Nah, ini kadang juga membuka otak juga ya. Nah, mungkin yang bagian ya keputusan survei tersebut dari lembaga beasiswa tersebut itu yang saya dapatkan. Kalau misalkan ada pandangan dari teman-teman yang melakukan survei amal ataupun fungsionaris amal seperti Holai Sesiong, Joni Sesiong ataupun dan lain-lain, bisa ditambahkan atau disempurnakan ya, Kangen ya.
Ya, Kang En atas serinya Johannes Sesyong. Dan sekarang masih ada yang raise hand? Belum ada ya. Rimba Sesyong bagaimana? Apakah masih di tempat? Atau Linda Sece ya? Linda Sece. Linda Sece bisa waktu dan tempat dipersilakan. Atau Rosi Sece ya, oh ya Rosi Sece ada resen, sorry nggak lihat. Silakan Rosi Sece. Waktu dan tempat untuk Rosi Sece dipersilakan. Oh, sebentar, mic-nya nggak bisa dibuka ya. Sebentar ya. Aduh. Oke. Oh, pagi, Vivi Liang Sejie. Sorry ya, tadi mic-nya nggak bisa buka. Ya, betul. Udah coba berapa kali nggak bisa buka. Oke, Kak En ya. Ya. 讲港Wijaya Session，感恩上人开始ya, 感恩Master selalu tiap hari membimbing kita ya. Pagi semua session Sejie. Pagi semua session Sejie hari ini tentang ajaran sementara dan ajaran sejati adalah sama esensi. Bunga dan buah tumbuh bersamaan. Jadi boleh kasih yang apa yang ini ini ya, nomor poin keempat ya, poin keempat. Jadi Host coba intisari ketiga, keempat ditampilkan ya. Yang keempat, host Sesyong Johannes bisa itu apa namanya di slide keempat, intisari keempat. Oke, jadi saya coba ya, kita sama-sama belajar ya. Yang ini baik duduk diam atau meditasi berjalan, membaca atau melafalkan sutra, dapat berbuat demikian. Semuanya adalah jalinan karma dari kehidupan lampau. Jadi kita jalinan jodoh yang di masa lampau kita tidak mengetahui ya. Apakah kita mengapa bisa ada dalam satu sekolah ya, dalam satu tempat sekolah yang sama, bersama teman-teman yang sama ya, kita sama-sama belajar, dan juga guru-guru yang kita tidak pernah lihat, kita juga bisa sama-sama belajar ya. Atau ada teman-teman yang datang untuk bergabung sama kita, itu juga adalah satu jalinan jodoh. Tanpa dengan jodoh ya, jalinan jodoh di masa lampau, kita sepertinya tidak pernah kita kenal ya satu sama sekalinya. Tidak bisa kita kenal satu sama sesama ya, sesama dengan yang lainnya. Nah, jadi semuanya adalah jalinan jodoh, karma pada masa lampau. Ini mungkin kita bisa percaya ya, mungkin apa itu karma baik atau karma yang buruk. Karma yang mungkin ada ketemu ya, karma yang buruk, kita bisa menganggap ini adalah suatu pelajaran yang kita belum pernah pelajari ya. Kita bisa melalui demikian kita bisa untuk menguji pada dharma yang kita pelajari ya.
ketika kita ketemu dengan karma yang baik, kita juga jangan terlalu jangan terlalu menyenangkan ya. Eh, jadi kita bisa ambil setaranya ya. Menganggap yang baik itu kita bisa merasa ini adalah suatu jalinan jodoh yang baik dan juga kita menggenggam dengan jalinan jodoh baik ini. Itu suara Linda kok menghilang ya? Apakah karena gangguan internet atau bagaimana? Linda Suci? Kalau gitu kita sambil menunggu waktu, kita panggilkan Rosi Suci, Rosi Feli Suci. Waktu dan tempat dipersilakan karena kemungkinan gangguan signal. Iya, Sije. 早安，大家。Linda Sije, saya izin ya untuk mengisi dahulu. Saya izin memulai ya, Sije Vivian. Ya, silakan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, terutama yang telah berbagi pada hari ini. 感恩 terutama juga kepada moderator hari ini, yaitu Vivian Sije. Jadi yang saya dapatkan kesan batin saya adalah lebih kepada perenungan atas bunga teratai tersebut gitu saja. Ya. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi saya mendapatkan bahwa ketika kita berada pada kondisi yang tenang, lalu coba kita merenungkan mengapa simbol bunga teratai ini sangat istimewa. Dan juga di dalam sutra yang dikatakan sebagai Raja Sutra itu juga memakai nama teratai. Tuh. Jadi yang saya dapatkan sederhananya adalah pemahamannya seperti ini. Jadi dikatakan bunga teratai itu kita tahu dan paham bagi yang sudah memahami, tahu dan paham bahwa bunga teratai itu tumbuh di atas lumpur atau kolam yang kotor. Tentunya kita akan bertanya, di antara begitu banyak bunga dan di antara begitu banyak binatang, makhluk hidup, manusia, semua mengajarkan ada pesan di baliknya. Tetapi mengapa bunga teratai ini yang dipilih? Gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan dengan sangat jelas oleh Master Cheng Yen, Sang Ren, dan diulangi oleh Sesiung Sujeman. Jadi, dari bunga teratai yang tumbuh di atas lumpur atau kolam teratai, kolam yang lumpur, kolam yang kotor, dan sebagainya lah, gitu ya. Itu ada makna yang saya pahami bahwa bunga teratai, jika kita mau ibaratkan kita, mengambil contoh sebagai ibarat kita adalah semua benih bunga teratai, yang kemudian semoga kita menjadi bunga teratai, maka diibaratkan bunga teratai telah berjuang, bertahan, bertumbuh dari lingkungan yang
kotor tersebut gitu. Atau kalau kita mungkin dalam duniawi kita sebut lingkungan-lingkungan yang menekan kita, membuat kita sangat risau, sangat penuh noda batin, lingkungan yang membuat kita mudah terpapar, lingkungan yang kita katakan itu sebagai toksik, secara bahasa awamnya ya, gitu. Jadi bunga teratai telah mampu berjuang, bertahan dan bertumbuh gitu. Dari apa? Dari adanya akar yang kuat gitu. Akarnya kuat sehingga bunga teratai meskipun diserang hama gitu ya, hama dari di air gitu, maupun juga ada kotoran-kotoran di dalam air itu kan ada kuman-kuman ya yang disebut hama. Selain itu juga banyak hal gitu yang ada di lingkungan tersebut gitu. Nah, tetapi dalam prosesnya tersebut bunga teratai mampu merubahnya, memutarnya, ya, menyerap dari semua yang tadi itu menjadi nutrisi, gitu. Jadi, di mana sudah menerapkan kalau kita dalam tayangan sebelumnya mengenai adanya kerisauan, noda batin, fanau, itu dirubah, diputar, dipoles menjadi benih bodi tersebut, sehingga menjadi nutrisi. Nah, sehingga bunga teratai mampu untuk memekarkan, membuka masing-masing kelopaknya yang tadinya masih kuncup, hingga beliau atau ia mampu membuka kelopaknya mekar. Dan filosofi di dalamnya yang kita sudah familiar bahwa bunga teratai menjadi bunga yang sangat indah di antara kolam lumpur atau kolam yang sebenarnya kotor atau sangat kotor. Sudah mampu memperindah, memberikan keindahannya, manfaatnya yang kita ketahui sekarang bunga teratai itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa gitu buat kehidupan manusia khususnya dan maupun lingkungan di mana mereka tinggal gitu di dalam kolam tersebut gitu. Jadi yang saya maknai bahwa dalam tayangan ini adalah lebih berkesannya adalah mengajak kita semua itu merenungkan, mengingatkan kembali bahwa apa sih sebenarnya nih pesan yang ingin disampaikan supaya kita bisa praktek, yaitu tadi Susyong Suciaman sudah sampaikan bahwa sebenarnya dari adanya kesadaran kita masing-masing kan ada memiliki yang namanya sampai masuk ke kesadaran dari yang objek indera kita, kontak dan segalanya, sehingga kita ada kesadaran hingga menjadi tersadarkan gitulah ya. Nah, jadi dari ada kesadaran-kesadaran tersebut, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, kita dapat mengambil inti pembelajaran pesan yang menumbuhkan jiwa kebijaksanaan tersebut. Lalu, di mana dikatakan setelah mampu untuk itu, mampu menghapus meskipun tak mudah, mampu menghapus kerisauan-kerisauan tersebut yang ada, beban, dan sebagainya yang ada di kehidupan ini, yang telah dialami, itu barulah akan muncullah dapat melihat, dapat mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran. Karena hari ini yang saya dapatkan di tayangan ada kata-kata kalimat yang sangat menyentuh saya, yaitu perlu menghapus kegelapan batin, baru dapat mendapatkan prinsip kebenaran. Jadi ini menurut saya poinnya penting bagi saya untuk saya belajar dan PR dalam kehidupan ini. Gitu. Jadi poin yang berikutnya yang saya dapatkan adalah
perihal kesan batin saya di mana dalam sesi ini sangat bersyukur karena ternyata kita ini telah dibina sedemikian, dikondisikan dengan sedemikian karena pertemuan jalinan jodoh pula kita dengan Sesyong Sechaman, saya dengan Sesyong Sechaman dan lainnya gitu di dalam ladang berkah suci ini gitu ya. Ternyata kita lagi dibina, diarahkan, membangkitkan cinta kasih cemerlang yang seperti ada di dalam satu lirik doa setiap hari kita panjatkan. Lirik doa itu adalah membangkitkan cinta kasih cemerlang gitu. Yang di dalamnya adalah memperluas lingkup cinta kasih. Artinya mungkin dahulu kita masih belajar dari tahapan kita mencintai dahulu diri kita sendiri sehingga kita mampu mengasuh diri kita sebaiknya dahulu hingga mampu kita suatu ketika ternyata kita tersadarkan bahwa kita mampu untuk memperluas lingkup hati ini untuk lebih luas sehingga di dalamnya bukan hanya kita, bukan hanya saya, tetapi ada keluarga saya, ada keluarga semua kerabat saya, ada teman-teman, Sesyong Sejaman, ada ada teman kantor, ada semua yang tadinya tidak kita kenal. Ternyata kita menjadi diasah untuk peduli. Dan dalam ceci ini yang saya rasakan selama saya menjalani ceci, saya jalinan jodohnya sejak 2008 dari cecing, kemudian sempat ada skripsi, fokus di skripsi, jeda, lalu kembali lagi bertemu ceci, karena ada celengan cinta kasih pulang ke kampung halaman dalam temanya itu di sekolah minggu 2010. Nah, jadi dari pertahap yang saya pelajari pahami tentang ceci hingga saya bersumbangsi di 2010 itu 2011 hingga kini, itu yang saya rasakan saya semakin diasah oleh filosofi dan semangat ceci itu sendiri. Di mana mazhab ceci kita ada selalu digaungkan dan kita dengan metode terampil misi kita sehingga kita langsung praktek. Tetapi kita dibina juga dengan ada teori. Nah, teori ini bagaimana bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi nutrisi, supaya kita bisa memakainya di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, di penghujung yang saya dapatkan adalah bahwa mengenai kalimat ini sangat berkesan bagi saya gitu. Karena menurut saya ini perlu perjuangan, itu membuka hati sehingga lapang seluas alam semesta ini, waduh, ini perjuangan. Ini seperti yang Buddha harapkan kepada semua murid-muridnya maupun anak-anaknya, yaitu bahwa menjadikan dunia sebagai keluarga. Itu bukan sekedar slogan, woman seistiaran, bukan sekedar slogan, tetapi saya yakin insan ceci khususnya relawan yang telah senior lama bertahan berdedikasi di ceci ini sudah ada hati tersebut. Menjadikan dunia sebagai keluarga dalam prakteknya sudah terlihat. Gitu. Jadi dunia sebagai rumah. Dunia sebagai rumah. Dunia saha ini sebagai rumah. Para makhluk adalah sanak keluarga. Maka kita mulai membiasakan diri menyebut Sesyong Sejaman, saudara, saudari, sedharma semuanya, membiasakan diri mulai dari lingkup ceci, kemudian meluas ke tengah masyarakat di mana yang seperti Sesyong telah sering cerita tentang apa sih sebenarnya tujuan kita dari Kananhu, dari survei seperti itu, hingga mengemban misi Tathagata, yaitu baik-baik menjaga keluarga, baik-baik menjaga keluarga, dan mewariskan
misi tata gata itu. Jadi baik-baik menjaga keluarga. Gimana yang tadi dunia ini sebagai keluarga, para makhluk adalah anak keluarga, termasuk kita semua. Dari internal dahulu kan, baru bisa, kalau sudah stabil, baru bisa meluas. Sehingga makanya kenapa kita dianjurkan selalu keharmonisan. Baik, penghujung itu yang saya dapatkan bahwa dikatakan berusahalah dengan penuh semangat menjalaninya dan mengarungi kehidupan ini. Kanan saja. Ya, Kang Eng atas sharingnya yang sangat bagus ya. Jadi sekarang kita memasuki kuis ya. Karena waktu juga dipersilakan kuis. Host, kita mulai dengan kuis. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban itu misalnya contoh jawaban 1D atau 2A. Kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1. Apa perumpamaan yang digunakan dalam Sutra Teratai untuk menggambarkan ajaran sementara dan ajaran sejati? A. Bunga mawar dan buahnya. B. Bunga teratai dan buah yang tumbuh bersamaan. C. Gunung dan lembah. D. Air dan angin. E. Hutan dan gua meditasi. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang benar adalah B. Bunga teratai dan buah yang tumbuh bersamaan. Next, nomor 2. Apa tujuan utama Sutra Teratai menurut episode ini? A. Membahas kebajikan bodhisattva. B. Memberikan panduan untuk meditasi. C. Menjelaskan bagaimana membangun sangharama. D. Menceritakan kisah-kisah Buddha masa lalu. E. Mengungkapkan kebenaran paling akhir pada kendaraan tunggal. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar E. Mengungkapkan kebenaran paling akhir pada kendaraan tunggal. Nomor 3, next. Bagaimana bodhisattva diibaratkan dalam Sutra Teratai? A. Sebuah gunung yang kokoh. B. Sebuah kolam bunga teratai. C. Bunga teratai yang memperindah kolam. D. Sebuah sungai yang mengalir. E. Sebuah bintang yang bersinar terang. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah C. Bunga teratai yang memperindah kolam. Next, nomor 4. Mengapa bodhisattva harus terjun ke tengah orang banyak? A. Untuk memperoleh harta duniawi. B. Untuk membuktikan kekuatan mereka. C. Untuk menunjukkan kehebatan ajaran Buddha. D. Untuk menyelamatkan makhluk yang memiliki pandangan menyimpang. E. Untuk melatih kekuatan fisik. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close.
Jawaban yang benar adalah D, untuk menyelamatkan makhluk yang memiliki pandangan yang menyimpang. Next, nomor 5. Apa tujuan dari ajaran kendaraan tunggal atau ekayana? A, menunjukkan perbedaan antara ajaran kecil dan besar. B, menyelaraskan kehidupan duniawi. C, membimbing makhluk ke jalan pencerahan yang besar dan lurus. D, menjelaskan ajaran materi. E, mengajarkan keutamaan meditasi. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah 5C, yaitu membimbing makhluk ke jalan pencerahan yang benar dan lurus. Next, number 6. Apa simbolisme bunga teratai yang mekar di lumpur? A, kebersihan yang muncul dari kekotoran. B, ketidakkekalan hidup. C, kekuatan materi. D, ketergantungan pada lingkungan yang baik. D, E, keindahan alam yang abadi. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah A, kebersihan yang muncul dari kekotoran. Dengan berakhirnya kuis ini, kita sambil menunggu waktu untuk hasil dari kuis, hasil pemenang kuis, kita ada yang resen. Apakah Linda Suci ada tadi yang belum selesai sharingnya? Linda Ya, Suci ada. Suci. Cảm ơn ya. Kak Cecilia Suci untuk lanjutkan ya. Saya sering dikit aja ya. Jadi dengan menanam benih akar kebajikan yang ada sekarang ini atau pada ada tahun yang akan datang untuk menguji buah di air kolam yang penuh lumpur akan tahu tempat kelahiran selanjutnya ya dengan berbagai apa ya memasuki kesadaran ke-8 ya, memiliki wawasan dan pengalaman untuk mengubah kita di jalan Dharma yang benar ya, sehingga kehidupan berikutnya kita akan bisa untuk mengambil keputusan ya dan penilaian dari pengalaman kehidupan kita. Kalian semua sesuai suci. Ya, Kang Linda Suci atas sharingnya. Dan sekarang hasil pemenang kuis ya belum ada. Rimba Sesiong ada? Ya, ada ya. Ya, Bisa dengar suara saya, Seci? ya, bisa. bisa ya. 感恩ya, 三人开始，感恩师兄师姐 yang telah sharing. Terus di sini saya tangkap ya mendapat bahwa sư兄师姐 yang sharing sudah banyak yang selalu sering mendengar Dharma ya, sehingga mereka udah bisa sharing yang bagus, dan juga yang tadi kuis juga banyak yang benar ya, jawaban yang benar ya banyak ya, mereka juga ada konsentrasi ya di mendengar Dharma. Semoga semua rajin mendengar, membaca ya, karena saya sendiri sudah mengalami bahwa pada saat pikiran agak kurang tenang, kita baca dan nonton Singfa Siang, bahan-bahan yang episode itu ya kan banyak. Ataupun lenteran kehidupan, kita nonton ya kan. Itu kita bukan sekedar nonton, tapi harus bersungguh hati ya mendengar dan mencermakan, mendalami apa maknanya yang diajarkan sama Master ya. Karena
dari situlah kita bisa lebih tahu maksudnya, jalannya, tujuannya Master mau apa. Jadi belakang ini saya menangkap bahwa tanggapan saya ya Master ingin kami memaparkan Dharma ya kan. Dan di sini Susung Suci sudah mendalami, dan paling tidak kalau mau cerita sama teman Rimba, saudara ya. kan udah bisa ya kan. Jadi lantaran kehidupan yang 2 hari lalu aja, jadi ada sebutkan juga ya, Sang Buddha datang ke dunia untuk mengajarkan Dharma kepada Bodhisattva, yaitu meringankan penderitaan semua makhluk hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan Bodhisattva? Metode Bodhisattva adalah jalan yang penuh dan dengan kebajikan dan belas kasih, ya, untuk membantu semua makhluk mencapai pencerahan. Itu tugas yang sangat berat ya. Jadi kesalahan yang terjadi di masa lalu kita sudah berlalu ya. Kita mulai dari ya, menjadi orang yang mulai menuju belajar menjadi bodhisattva ya. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah apa ya? Ya, kita hadapi sekarang masalah yang dunia yang dulu banyak yang orang yang keliru ya. Maksudnya kita gimana caranya kita menyelamatkan orang, membantu orang, ya, dan membujuk orang untuk berbuat baik. Ya, ya kalau tanggapan saya ya kita nggak pintar dia menjelaskan Dharma, tapi kita bisa mengajak mereka nonton dari TV ataupun ajaran master, kita kasih suruh nonton ya, karena ajaran master itu udah benar, udah bagus ya. Ya, jadi beberapa hari lalu ya sering juga master ada cerita Fan He Kui Kui Pa ya. Istilah adalah cahaya sehingga disebut berubah dari hitam menjadi putih ya. Jadi kotoran kami, kita yang masa lalu ya, kita kan bisa jadi kita pernah buat salah ya kan, kita merubah, udah tahu Dharma, kita merubah diri ya menjadi yang baik. Istilah Fan He Kui Pa ya, hitam menjadi putih lah. Jadi master ya mewakili, guru kita mewakili Sangha ya kan. Itu master sendiri yang cerita ya. Saya akan membagi kata-kata dan pemikiran Buddha dengan Anda, dan semua orang akan mempraktekkannya. Ini disebut berlindung pada Sangha. Jadi kita kan ada San Kui yang berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, jadi mulai sekarang kita harus berlindung pada jalan yang benar dan melakukan perbuatan baik. Ya, jadi ada banyak hal yang baik. Kita ya silakan nonton dari TV lebih lanjut. Itu kita juga bisa sharing sesama ya, sama teman, semua bisa ya. Jadi kalau mau cerita sih banyak kali ya. Aku pikir waktunya pun udah jam 9 ya. Jadi demikian sharing saya sampai sini ya, Kan En Susyong Suci ya. Kang En atas sharingnya Rimba Sesyong. Dan sekarang kita melihat hasil dari pemenang kuis, yaitu episode 1694. Kami ucapkan selamat kepada 1. Netili Sece dari Tebing Tinggi, 2. Aini Lijaya Sece dari Medan, 3. Yeni Lukita Sece dari Medan, 4. Marintan Sece dari Medan, dan Surya Metal Sesyong dari Makassar, 6. Mary Sece dari Tebing Tinggi. Jadi adakah di antara pemenang kuis ini yang akan sharing? Bagaimana kalau kita panggilkan Aini Lijaya Sece dari Medan? Bersedia? Atau salah satu ya, Yeni Lukita.
atau Mary Sejie. Mary Sejie. Kalau nggak ada yang sharing, bagaimana kalau kita panggilkan Xiaopusa untuk membacakan kosakata? Ya, dipersilakan. Kosakata. Kosakata. Three characters? I was horrible. Oh, gosh, and I thought, yeah. Itu yang mana nih? Ya, coba. Suaranya menghilang ya. Yang apa namanya? Kosakata. Three characters? I was horrible. Oh, gosh, and I thought, yeah. Ya, coba silakan. Kayaknya rekamannya ada sedikit masalah. Maaf ya. Karena ya. Itu bagaimana itu ada masalah ya dengan recordingnya? Atau saya bantu baca atau gimana? Coba yang mana yang nomor selanjutnya? Ini adalah kosakata. Ajaran sementara dan ajaran sejati adalah sama esensi. Bunga dan buah tumbuh bersamaan. Next. Su Yan, jalinan karma dari kehidupan lampau. Yu Fen Chen, menyanjung dan menjilat bermulut manis. Tui Mo, jatuh ke bawah, terlahir di alam lebih rendah. Next. Jian, cermin contoh teladan peringatan atau pelajaran. Zu Zai menuai, mengunci pintu dan menolak untuk bertemu. Xian Si, kenyataan realita materialistis mengutamakan untung rugi. Next. Kaito, membuka lahan baru, membuka pasar yang baru, merintis sesuatu yang baru. Kontsu, kediaman dari angkasa tanpa batas, yaitu Akasanantya Jayatana, alam kedua dari 4 alam, surga tanpa bentuk, catur arupya, Brahma Lokas. Next. Su, kediaman dari kesadaran tanpa batas, Vijnanantya Jayatana, alam kedua dari 4 alam surga tanpa bentuk, catur arupya, Brahma Lokas. Udah Kang En Sesiong Sejie, untuk mengakhiri hari ini Singfa Siang, saya bacakan kata-kata penutup ya. Tadi telah dikatakan Master mengenai pengalaman si pengusaha, bahwa kejayaan di masa lalu semua orang menyanjung dan menjilat kita.
kalau kita saat berada dalam kesuksesan. Tetapi jika ada kegagalan atau pasang surut, ketika ingin mencari bantuan, orang-orang akan mengunci pintu dan menolak untuk bertemu. Dan dikatakan dalam kehidupan, kita janganlah melakukan dan mengejar materi tanpa henti. Cukuplah dipakai dalam hidup ini, sudah sangat baik. Dan dengan kita juga berbagi pengalaman dengan orang lain, proses demikian menderita dapat mengingatkan kepada semua orang agar mereka juga mengetahui dan melihat, janganlah pernah berada di posisi terpuruk ini, tetapi kita harus hidup seimbang, yaitu keseimbangan batin, yaitu kita mencari nafkah itu cukuplah dipakai untuk dalam hidup ini. Ini sudah sangat baik. Kita tidak perlu mengejar sampai kita akhirnya bisa melakukan hal-hal yang menimbulkan karma buruk hanya untuk mengejar materi ini. Tapi kita harus penuh dengan syukur. Kang En Sisyong Sijie. Jadi marilah kita sama-sama memberi penghormatan kepada Master Taja Qili, Qing He Zhang, Xiang Fo菩萨几善人行善问心理问性，再问性，三问性。感恩师兄师姐，大家请坐。Dengan berakhirnya Singfa siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua tim Singfa siang, baik pun di belakang layar, dan juga kepada semua Sisyong Sicie yang telah mengikuti Singfa siang ini sampai akhir. Sangat Kang En. Sampai ketemu besok jam 6.40. Kang En Sisyong Sicie. Aja Cảm ơn Cecilia Sisi, cảm ơn Ông Chỉ Huy semuanya. Sesiong, Kak Linda sama Rosi, dan kalian semuanya ya, yang di belakang layar juga. Karena 感恩 siang. 谢谢大家，谢谢感恩领导师兄，感恩师兄，谢谢semuanya ya，祝福大家。